Assalamualaikum, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Kami dari kelompok 12 akan membahas tentang media pembelajaran HD atau MI. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih itu media-media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajar. Fungsi media pembelajaran yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi media adalah sebagai alat bantu media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar. Yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar ini dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, dan lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Berdasarkan jenisnya itu media dibedakan menjadi 3 yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Yang termasuk media ini yaitu radio, tape record. Sedangkan media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Yang termasuk jenis media ini yaitu gambar, foto, serta benda yang nyata dan tidak bersuara. Yang ketiga media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, contohnya seperti televisi, video, film. Yang kedua ada media yang diproyeksikan. Media yang termasuk media yang diproyeksikan yaitu overhead, transparansi, atau out dan slide out yaitu media yang paling banyak digunakan karena relatif mudah dalam penyediaan materi karena hanya dibutuhkan bahan transparansi dan alat tulis. Namun untuk hasil yang bagus sebaiknya Anda tulis yang digunakan khusus untuk overhead transparansi. Media tersebut diproyeksikan ke layar dengan menggunakan proyektor. Perkembangan teknologi yang ada saat ini memungkinkan komputer dan video juga diproyeksikan dengan menggunakan peralatan khusus yaitu liquid crystal display. Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis, dan relatif murah, misalnya tap, kompo, pengeras suara. Penggunaan media audio ini dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama media audio itu dipakai hanya untuk mendengarkan, misalnya tap, kompo, dan berdiri sendiri tanpa adanya fasilitas yang lain. Yang kedua media audio vision yaitu yang dapat dipakai untuk mendengarkan dan melihat. Bentuk penyajian audio vision yang dikombinasikan dengan kemampuan melakukan sesuatu tersebut mampu menstimulir siswa tidak hanya untuk mendengar dan melihat, melainkan juga secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga media audiovisual. Pada media audiovisual apa yang didengar oleh siswa dan apa yang dilihat berkaitan satu dengan yang lain dan saling memperkuat atau lebih dikenal dengan sebutan terintegrasi. Selanjutnya media video. Media video ini digunakan sebagai alat bantu mengajar pada berbagai bidang studi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan video untuk memanipulasi kondisi waktu luang serta peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun objek yang sangat besar. Media berbasis komputer. Potensi media komputer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran sangat tinggi. Hal ini dikarenakan terjadi interaksi langsung antara siswa dengan materi pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran dapat berlangsung secara individual dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa sehingga potensi siswa dapat lebih tergali. Media komputer juga mampu menampilkan unsur audiovisual yang bermanfaat untuk meningkatkan minat belajar siswa atau yang dikenal dengan program multimedia. Selanjutnya peran media pembelajaran. Yang pertama yaitu menyajikan materi ajar menjadi lebih standar. Yang kedua penyusunan media yang terencana dan terstruktur dengan baik membantu pengajar untuk menyampaikan materi dengan kualitas dan kuantitas yang sama dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Yang kelima materi pembelajaran dapat dirancang baik dari sisi pengorganisasian materi maupun cara penyajiannya yang melibatkan siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas. Yang keenam media yang dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, misalnya dengan bantuan video. Dengan begitu informasi dapat disampaikan secara menyeluruh dan sistematis kepada siswa. Ketujuh kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan.
Yang 8, penyajian pembelajaran dengan menggunakan media yang mengintegrasikan visualisasi dengan teks atau suara akan mampu mengkomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisasi dengan menggunakan media yang bervariasi. Siswa akan belajar dengan optimal. Yang ke-9, dengan media makin lama makin canggih, maka pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi bisa di mana saja. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media untuk PKN. Yang pertama, tujuan pemilihan media yang akan digunakan harus didasarkan pada maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. Yang kedua, karakteristik media pembelajaran. Setiap media mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat rancangan media pembelajaran. Yang pertama, rancangan media audio dalam pembelajaran PKN SD yang berfungsi sebagai berikut. 1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan suara sekaligus melatih keterampilan mendengar maupun menyimak. Yang kedua, mengembangkan imajinasi siswa terhadap apa yang didengarkannya, baik melalui guru maupun media tape record yang tidak memantapkan bagian yang dianggap penting dari media ajar yang disampaikan. Rancangan media gambar atau foto dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, fungsi media gambar yaitu 1. Mengkorekan hal-hal yang bersifat abstrak. Yang kedua, mendekatkan dengan objek yang sebenarnya. Yang ketiga, melapisi siswa berpikir konkret. Yang keempat, memperjelaskan sesuatu masalah. Langkah-langkah penyajian media gambar atau foto. Yang pertama, menganalisis pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang akan dituangkan dalam bentuk media audio atau foto. Yang kedua, menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, menugaskan siswa untuk juga menyiapkan bahan-bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, meneragakan gambar-gambar sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua siswa. Yang kelima, guru meminta para siswa mengomentari gambar yang telah diperagakan dan siswa yang lain diminta memberikan tanggapan terhadap komentar tersebut. Yang keenam, guru menjelaskan materi pembelajaran melalui media telah disiapkan sekaligus guru juga menanamkan nilai moral dan norma yang menjadi target harapannya. Yang ketujuh, guru menyimpulkan materi pembelajaran sekaligus menindaklanjuti dengan memberikan tugas kepada siswa untuk memperkaya penguasaan materi pembelajaran PKN. Rancangan media overhead proyektor dalam pembelajaran PKN. A. Fungsi media overhead proyektor. 1. Meningkatkan daya tarik dan motivasi siswa untuk belajar. 2. Mempermudah guru untuk menyiapkan materi pembelajaran. 3. Memperjelas tayangan materi pembelajaran sehingga perhatian siswa terhadap materi yang diberikan guru akan lebih besar. Langkah-langkah penyajian media overhead proyektor. Yang pertama, analisis pokok bahasan yang akan diajarkan. 2. Analisis materi pembelajaran untuk menentukan jenis media yang diperlukan. 3. Analisis keadaan siswa untuk mempertimbangkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menerima pembelajaran, kecepatan dasar siswa, serta tingkat perbendaharaan kata yang dipakai. Yang keempat, kembangkan bahan-bahan tersebut ke dalam transparan yang telah disiapkan. Yang kelima, sajikan transparan di kelas dengan diatur fokusnya sebaik mungkin sehingga apa yang tertera dalam transparan dapat dibaca dan dilihat dengan jelas oleh semua siswa. Yang keenam, sesekali diselingi dengan pertanyaan, tanggapan, dan pernyataan dari siswa. Yang ketujuh, guru menyimpulkan materi pembelajaran PKN yang telah disampaikan. Baiklah, itulah materi yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya.